Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menunjukkan video tentang materi negara. Yuk saksikan videonya. Hakikat dan pentingnya kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Berikut ini adalah beberapa teori negara, di antaranya yaitu yang pertama teori sosiologis, memandang negara sebagai institusi sosial yang diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Berikutnya teori organis, negara dipandang sebagai suatu organisasi yang hidup, yang keberadaannya mulai dari proses lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Berikutnya teori ikatan golongan, negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Berikutnya yaitu teori hukum murni, memandang negara sebagai suatu sistem hukum semata-mata di mana ketertiban negara adalah merupakan ketertiban hukum. Dari yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara menurut para ahli sebagai berikut. Dikutip dari buku Ilmu Negara karya Dr. Agus Salim Andi Kejong. Contoh unsur negara yakni 1. Harus ada rakyat, 2. Harus ada daerah, dan 3. Harus ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut dikenal sebagai unsur konstitutif. Selain itu, kini ada pandangan lain tentang unsur negara, seperti harus ada pengakuan negara lain tentang kedaulatan negara tersebut. Unsur ini disebut dengan nama unsur deklaratif. Menurut Konferensi Pan-Amerika pada tahun 1933 di Montevideo, unsur-unsur konstitusi negara sebagai pribadi hukum internasional adalah A. Penduduk yang tetap, B. Wilayah tertentu, C. Pemerintah, dan D. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Kemudian, menurut Mukhtar Afandi, keempat unsur tersebut merupakan keharusan mutlak adanya sehingga harus lengkap. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka negara juga tidak ada, karena tidak menjadikan suatu negara merdeka. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari negara terhadap orang-orang maupun organisasi yang berada di batas wilayah negara dan kebebasan negara dari suatu kekuasaan yang berada di luar negara tersebut. Kedaulatan inilah yang merupakan salah satu unsur pembeda antara negara dengan organisasi masyarakat lainnya. Bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan ialah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan. Negara serikat ialah negara yang tersusun atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak memiliki kedaulatan. Contoh dari negara kesatuan ialah negara Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Sedangkan contoh dari negara serikat ialah Amerika Serikat. Negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu sentral dan otonomi. Sentral ialah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pusat. Keuntungannya adanya seragam peraturan, adanya kesederhanaan hukum, dan penghasilan daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Sedangkan keuntungan dari pemerintahan otonomi ialah pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas. Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat.
Yang terakhir, peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dari ciri khas daerah itu. 2. Negara Serikat. Negara Serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, pos, politik LN, dan telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Nah, itu tadi video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.